Dari tim cerita Ema @Desi Prayogo atau channel YouTube akun @ema_official. Petaka guna-guna sang pemuja, Tony FS berusaha membacakannya di sini. Mulutmu harimaumu. Bismillah, assalamualaikum. Tony FS kembali hadir menemani aktivitas teman-teman kalian. Semoga dengan adanya saya bercerita di sini, kalian semua terhibur ya. Dan tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan sebelum saya membacakannya, saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. Narasumber dari kisah ini memiliki keponakan yang bernama Rita. Usianya masih 18 tahun. Dan tahun kemarin baru lulus SMA. Sejak SMA kelas 1, Rita menjalin hubungan dengan seorang cowok yang seusia dengannya bernama Tio. Meski sudah berstatus sebagai pacarnya Tio, tidak dipungkiri kalau banyak sekali laki-laki yang menyukai Rita karena parasnya sangat cantik. Hanya saja Rita tipe anak yang tidak bisa seenaknya kepada laki-laki sekalipun dia memiliki paras yang menawan. Bisa dibilang kalau Rita anaknya setia. Sebenarnya risih juga jadi Rita. Kemana-mana selalu dipandangi laki-laki. Bahkan dia juga kerap mendapatkan catcalling. Buat teman-teman yang gak tahu apa itu catcalling, semoga artikel ini membantu. Catcalling adalah pelecehan di jalan atau pelecehan di ruang publik. Adalah pelecehan yang seksual masuknya, berbasis gender dan termotivasi oleh bias yang terjadi di ruang publik seperti di jalan, pasar, transportasi umum, dan media sosial. Itu pengertian dari catcalling, sumber dari Wikipedia. Kembali ke cerita. Tidak selamanya hubungan Rita dan Tio berjalan baik-baik saja. Ada kalanya mereka selisih paham masalah sepele. Contohnya seperti bermacam-macam fitnah seputar Rita yang terdengar di telinga Tio. Kadang ada yang bilang kalau Rita sebenarnya anaknya seperti ini, seperti itu, seperti gitu, ini, itu. Tapi mereka berbicara tanpa bukti satupun. Semakin lama Tio akhirnya bisa berpikir, kenapa dia mudah sekali terhasut? Padahal semua yang dibicarakan belum tentu benar adanya. Tio lambat laun akhirnya bisa menilai sendiri sosok Rita itu seperti apa. Dari situlah Tio sudah tidak lagi mempercayai desas-desus mengenai pacarnya. Dia memilih untuk mempercayai Rita, walau tidak bisa sepenuhnya. Rita yang penasaran dengan sumber segala keributan itu akhirnya mulai mencari tahu. Dia mulai mengamati sekitarnya. Dia mendapati banyak sekali kejanggalan, seolah semuanya sudah dipersiapkan matang-matang untuk menghancurkan hubungannya bersama Tio. Semakin penasaran Rita dengan dalang di balik semua ini. Ternyata, biang keroknya adalah Bimo. Rita maupun Tio sangat-sangat mengenal baik sosok Bimo ini karena mereka seangkatan, terutama Tio. Karena Tio dan Bimo adalah teman sekelas. Harusnya Bimo adalah kakak kelas mereka, tapi Bimo pernah tidak naik satu kali, sehingga mereka kini harus duduk sepantaran. Dari pertama kali masuk sekolah, sebenarnya Rita sudah tahu kalau Bimo suka dengannya. Cuma Rita tidak suka, apalagi Bimo terkenal melakukan premanisme di sekolah. Membuat Rita bukannya terpesona, justru malah risih. Semaksimal mungkin Rita mencoba menghindar dari Bimo. Mungkin cewek-cewek lain ketika didekati Bimo senang, soalnya Bimo kaya dan uang sakunya selalu banyak. Rita malah kasihan melihat Bimo dimanfaatkan sama teman-temannya. Untuk apa juga Rita harus menaruh simpati kalau Bimonya sendiri fine-fine aja. Yang ada nanti dikira dia cemburu dan lain-lain. Siapa sih Bimo ini? Bimo adalah anak yang menjadi sorotan plus di sekolah. Selain disorot karena aneka kenakalannya, Bimo disorot karena kekayaannya. Bimo adalah anak pemilik yayasan tempat Rita bersekolah menuntut ilmu. Apa saja yang mau akan dikerjakan secara cepat dan tidak pernah kekurangan. Hidup Bimo serba berkecukupan. Makanya dia kerap menindas anak-anak yang hidup di bawah batas ketentuannya. Bimo memiliki standar seseorang bisa menjadi temannya atau justru menjadi kacungnya. Tidak peduli itu laki-laki maupun perempuan.
dia akan menindas siapapun yang menurutnya lemah. Kalau kita membahas secara fisik, rasanya tidak etis nanti takut kena body shaming. Yang pasti kalau dibandingkan dengan Tio, Bimo itu kalah jauh. Bukan hanya secara fisik aja ya, tapi juga secara pemikiran dan sikap. Bimo gak ada apa-apanya bagi Tio. Sejak kelas 1 sampai kelas 3, Bimo itu gak ada henti-hentinya mengejar Rita. Hampir setiap bulan sekali, Bimo akan rutin menyatakan cintanya ke Rita. Walau Bimo tahu kalau Rita sudah sah berpacaran dengan Tio, anehnya si Bimo ini kan udah berkali-kali memfitnah Rita. Bahkan Rita juga tahu dalang dibalik semua kekacauan hubungannya dengan Tio. Gak ada sedikit pun Rita memperpanjang masalah sama Bimo. Tapi kok Bimo itu seperti tidak tahu malu. Dia yang sudah menyebabkan segala kekacauan hubungan orang lain. Dia juga yang datang mohon-mohon ke Rita. Udah ngebuat nama baik Rita jadi jelek. Gak punya malu dia minta Rita terima cintanya. Emang Rita apaan? Segitu rendah dan bodohnya Bimo, sampai tega menghancurkan kebahagiaan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Kalau kita suka sama orang itu wajar, tapi terserah orang itu juga mau terima kita atau enggak. Masa iya orang gak mau terus dipaksa? Kan aneh. Seolah-olah apa yang dia mau harus didapetin. Contoh anak-anak manja yang apa-apa diturutin. Sekali nggak diturutin, ngelunjak. Heran aku. Aduh. Puncak dari permasalahan antara Bimo, Tio, dan Rita adalah saat kenaikan semester kelas 3. Waktu itu Rita dan Tio seperti biasa, jam istirahat mereka berdua ke kantin bersama. Tiba-tiba ada anak perempuan dari kelas 12 IPSE duduk di atas paha Tio dengan manja, manggil-manggil nama Tio dengan kata sayang di depan Rita. Tio maupun Rita kaget dong. Secara mereka berdua gak pernah kenal sama anak kelas IPSE. Soalnya anak kelas IPSE itu terkenal paling binal. Binal-binal cewek-ceweknya tuh. Sekali dua kali teguran Rita tidak dihiraukan sama perempuan ini, sampai emosi Rita udah pada puncaknya. Sepolos apapun laki-laki, kalau udah digoda kayak gitu, pasti ujung-ujungnya ya begitulah, kalian tahu sendiri. Akhirnya Rita yang tersurut emosi langsung menjambak rambut perempuan itu, dan dia geret perempuan gak punya urat malu ke arah pojokan kantin. Di sana Rita tersurut emosi. Dia tampar perempuan itu habis-habisan di depan orang banyak. Akibatnya, kedua anak ini beserta Tio langsung dibawa ke ruang PK. Mereka bertiga langsung diinterogasi dengan kepala sekolah. Barulah di situ perempuan ini ngaku kalau dia adalah anak yang dibayar sama Bimo untuk menggoda Tio. Sebenarnya dia tidak mau, tapi anak ini berada di bawah tekanan dan paksaan Bimo. Cuma kepala sekolah yang memegang langsung kasus mereka tidak berani memanggil Bimo. Apa karena Bimo anak ketua yayasan? Bisa jadi begitu, dan kepala sekolah ini takut nantinya akan diberhenti tugaskan. Soalnya Bimo itu anaknya pintar banget bersilat lidah di hadapan orang tuanya. Yang harusnya seperti ini, dia bilang beda. Merasa tidak ada yang berpihak dengannya, akhirnya Rita keluar ruangan BK dan berjalan ke arah kelas Bimo berada. Disinilah Rita membuat kesalahan yang amat sangat fatal. Begitu Rita sampai di depan ruang kelas Bimo, dia teriak, "Bimo, keluar kamu!" Bimo yang mendengar suara itu dari jauh langsung berjalan keluar kelasnya. "Apa sih Rita cantik kekasihku?" tanya Bimo dengan gelagat yang menjijikan. "Bajingan kamu, ngapain kamu suruh Priscilla buat godain Tio, ah? Pakai acara bayar dia segala. Kenapa? Kamu merasa gak mampu dapetin aku? Sampai melakukan hal konyol kayak gitu. Bimo, kamu itu ngaca. Udah gendut, jelek, banyak tingkah, anak mama, tapi udah belaga preman. Ingat nih ya baik-baik, sampai aku mati pun aku gak sudi sandingan sama kamu. Duh, amit-amit. Kalaupun nantinya di dunia ini laki-lakinya cuma ada kamu, mending aku mati aja daripada harus nikah sama laki-laki kayak kamu. Jadi gak usah ketinggian mimpimu. Awas ya, kalau sampai kamu buat ulah lagi, aku gak akan tinggal diam. Emang siapa juga yang bakal diam terus-terusan kamu injak, Bimo? Bangsat!" ucap Rita sambil dipenuhi emosi. Bimo yang mendengar Rita bicara panjang lebar sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma melongo dan matanya hanya melihat Rita berjalan menjauh darinya. Setelah Rita menghilang dari pandangannya,
Bimo langsung gebrak pintu ruang kelas dengan ekspresi wajah yang marah. Bimo bergumam, "Awas kamu Rita." Kembali ke Rita. Rita merasakan perasaan lega setelah berbicara seperti itu kepada Bimo. Akan tetapi ada firasat tidak enak dalam dirinya. Pikirnya mungkin itu hanya perasaannya saja, dan dia kembali masuk dalam kelasnya. Tio dan Priscilia juga kembali ke kelas masing-masing. Berita tentang Rita yang melabrak Bimo sudah tersebar di kalangan satu sekolah, menjadi bahan gibah terbaik di jam istirahat. Lambat laun cerita itu mulai berlalu. Hingga 1 minggu setelahnya, Rita mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Dia merasa tubuhnya berat sekali. Dia juga sering merasa haus, seolah-olah sedang dehidrasi parah. Tubuhnya juga banyak sekali biru-biru lebam, yang entah penyebabnya kenapa. Kuku tangan dan kakinya juga seperti berwarna kuning. Sampai kedua orang tua Rita membawanya periksa, dan pada saat dilakukan segala tes, hasilnya menunjukkan Rita sehat. Sama sekali tidak ada penyakit apapun di tubuhnya. Lantas ini semua kenapa? Akhirnya mamanya Rita memutuskan untuk meliburkan Rita sekolah selama 3 hari sesuai saran dokter yang menanganinya. Setiap pagi Rita akan berjemur di bawah hangatnya sinar mentari, meminum segala obat dan vitamin yang diresepkan dokter, memakan makanan yang halus, dan banyak minum air putih. Tapi kondisi Rita semakin lama semakin memprihatinkan. Pernah suatu hari dia sesak nafas. Buru-buru dibawa ke rumah sakit karena takutnya COVID. Saat dites swab hasilnya negatif. Di ronsen segala bentuk, dokter bilang kalau paru-paru maupun organ vital Rita lainnya nampak berjalan normal. Sama sekali tidak ada indikasi sakit. Lah terus Rita ini sakit apa? Tidak hanya sampai di situ, di sekujur tubuhnya Rita seperti keluar benjolan berwarna merah. Tiba-tiba benjolan itu semakin lama kian membesar dan meletus. Pas meletus, Rita selalu merasa kesakitan, sampai teriak-teriak panas, panas. Kalau udah meletus satu, tiba-tiba tumbuh lagi di bagian lain. Selain itu, letusan tersebut menimbulkan aroma busuk. Pokoknya baunya itu lebih parah dari bau busuk bangkai tikus. Rita harus menahan sakit pagi sampai malam. Dibawa ke dokter kulit dan kelamin dari yang model klinik sampai spesialis. Semuanya merasa bingung sama penyakit yang diderita Rita saat itu. Karena merasa nggak tahu ini penyakit kulit apa, diprediksi sakit ini, tapi pas dites dan dicek lab, menyatakan penyakit itu tidak ada di tubuh Rita. Kan bingung juga ya dokternya. Akhirnya Rita hanya diresepkan obat usap bentuk salep 2 macam yang fungsinya untuk meredakan rasa panas sama nyerinya, dan satunya untuk membuat si benjolan itu mengering, tidak sampai meletus. Segala upaya medis selalu dilakukan keluarga Rita, sampai-sampai harus menjual kebonan atau tanah milik mereka untuk biaya dan lain-lain. Sedangkan tidak ada perkembangan positif dalam diri Rita. Tubuhnya semakin kurus kering, sudah seperti tinggal kulit yang menempel di tulang. Buah jalan susah, pipinya kempot, dan beberapa giginya juga ada yang ngompong. Rambutnya Rita mulai rontok sedikit demi sedikit. Kini Rita sudah berubah. Astagfirullah. Fisiknya tak lagi sama, dan parasnya juga tak lagi cantik seperti sedia kala. Dia masih bersyukur masih diberi kesempatan hidup sama Allah. Kedua teman baiknya dan Tio juga masih setia menemaninya. Tio setiap pulang sekolah akan mampir ke rumah Rita untuk menengoknya, membawakan jajanan kesukaan Rita serta menghiburnya. Berbulan-bulan lamanya kondisi Rita tak kunjung membaik sama sekali. Awalnya dia yang masih sanggup untuk duduk, kini hanya bisa terlentang di atas kasur. Guru-guru mulai datang menjenguknya. Teman-temannya yang lain juga datang menjenguk Rita. Yang tidak hadir menjenguk hanya Bimo dan gengnya. Lalu salah satu teman Rita yang bernama Imas coba untuk memberi solusi. Imas memberitahu kalau di daerah B ada seorang ustadz konon bisa membantu menyembuhkan seseorang yang sakitnya tidak bisa disembuhkan lewat medis, seperti halnya guna-guna.
Imas juga tidak bermaksud mendoakan Rita kena guna-guna, tapi tidak ada salahnya dicoba. Toh sama halnya dengan ikhtiar, siapa tahu bisa membantu menyembuhkan Rita. Keluarga Rita yang notabene-nya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu awalnya ragu, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, omongan Imas ada benarnya juga. Apapun media penyembuhannya, toh semua kembali pada Allah, karena datangnya penyakit itu dari Allah dan obatnya juga dari Allah. Mulai itu mereka mengatur hari keberangkatan Rita sekeluarga menuju ustadz tersebut melalui perantara Imas. Singkat cerita, mereka pun berangkat menggunakan 2 mobil. Tio sampai ikut mengantar Rita berobat. Padahal di hari itu ada ulangan praktek di sekolah, tapi Tio, Imas, dan Nurul memilih menemani Rita. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, tibalah mereka di sebuah pondok pesantren di wilayah sana. Kedatangan mereka ternyata sudah ditunggu. Mereka semua langsung dipersilahkan masuk ke dalam ruangan tamu. Di sana mereka menceritakan semua keluh kesah seputar Rita. Sesudahnya, salah seorang ustadz meminta Rita untuk dibawa ke ruangan sebelah, dan yang boleh menemani hanyalah ibunya. Pergilah Rita diantar Tio menggunakan kursi roda untuk menuju ke ruangan itu. Pas pintu dibuka, ruangannya itu kosong. Sama sekali tidak ada apa-apa. Dan hanya ada karpet yang digelar di atas lantai. Lalu, di ruangan itu setiap sisinya berwarna putih bersih. Dan ada satu Al-Quran besar yang ditaruh di tengah-tengah ruangan tersebut. Tio langsung memakaikan mukena kepada Rita, sebelum akhirnya dia tinggalkan Rita sendiri bersama sang ibu. Terlihat 3 orang ustazah masuk ke dalam ruangan bersama 1 orang ustadz. Semua orang yang penasaran hanya diperbolehkan melihat dari luar jendela. Sewaktu keempat orang ini mengucap salam, yang menjawab hanya ibunya Rita. Menurut pengakuan Rita pada saat ditanya kenapa dia tidak membalas salam mereka, sebenarnya dia itu ingin ngejawab, tapi entah kenapa mulutnya seperti dilem dan sulit sekali dibuka. Dari situ keempat orang ini udah paham dan acara ruqyah dimulai. Beberapa surah telah dibacakan dan belum ada respon apapun dari Rita. Tapi begitu dibacakan surah ayat kursi Al-Baqarah, Rita ini mulai memberontak. Dia tahu-tahu berdiri dari kursi roda dan marah. Semua orang kaget. Padahal Rita ini jangankan berdiri, untuk bangun aja dia susah. Lah itu malah berdiri. Tandanya setan jin iblis atau jenisnya sudah mulai bereaksi. Jin atau iblis itu semakin bereaksi ketika ustadz mulai membacakan surah Al-Baqarah. Percaya atau tidak, semua kaca jendela pecah. Bola lampu di ruangan itu sampai meletus dengan sendirinya. Kursi roda yang dipakai Rita sampai terpelanting hebat ke dinding karena benturan energi. Para ustazah dan mamanya Rita sampai terjatuh ke belakang, seakan seperti ada yang mendorong mereka. Bangunan pondok pesantren itu seperti goyang-goyang sendiri. Beruntung saat itu semua murid-murid pondok sedang dipulangkan karena pandemi. Coba kalau ada, apa enggak jadi heboh tuh nantinya. Rita tiba-tiba seperti mengucapkan beberapa kalimat yang menggunakan bahasa Jawa. Notabene-nya Rita ini kan orang Sunda dari Orok. Bisa bicara bahasa Jawa bagi dia itu suatu hal yang aneh. Kapan dia belajarnya? Dan waktu itu Rita berkata, "Ora ono sing iso jupuk bocah iki tekan tanganku. Nyawane nyawaku, darahe darahku, lan uripe uripku. Mandek, apa tak pateni bocah iki?" Yang artinya kurang lebih seperti ini. Tidak ada yang bisa ambil anak ini dari tanganku. Nyawanya nyawaku, darahnya darahku, dan hidupnya hidupku. Stop, berhenti. Apa aku bunuh anak ini? Perkataan iblis atau jin itu sama sekali tidak dihiraukan sama sang ustadz. Beliau masih terus khusyuk melanjutkan membacakan surah-surah dengan memegang tasbih di tangannya. Tiba-tiba sosok iblis yang ada di tubuh Rita ini semakin memberontak. Dia membawa Rita ke sebuah dinding di ruangan itu, lalu membenturkan kepala Rita berkali-kali di dinding. Seolah-olah Rita membenturkan kepalanya sendiri. Padahal Rita di bawah kendali iblis itu, hingga sang ustadz mengambil sesuatu di dalam saku bajunya dan langsung menyiram itu ke arah tubuh Rita. Seketika Rita lemas dan pingsan. Suasana pondok kembali tenang.
banyak sekali pecahan kaca yang berserakan. Tio dan semua orang langsung menghampiri Rita. Ustadz ini berkata, "Kita tidak bisa menyelesaikan iblis ini dengan sekejap. Iblis ini sengaja dipanggil atas dasar dendam yang sangat besar. Kemungkinan Rita pernah menyakiti perasaan seseorang tanpa sengaja, membuat orang itu mengirimkan guna-guna sejahat ini untuk melenyapkan nyawa Rita. Berhubung Allah masih belum berkehendak Rita untuk meninggal, makanya Rita sampai seperti ini. Kalau saya boleh bilang, ini adalah guna-guna terjahat yang pernah saya temui. Kekuatannya sangat besar, bahkan hampir mirip seperti santet, apa itu namanya, sensor. Bukannya saya berniat mengajarkan sesat, tapi saya ada kenalan dukun yang kemungkinan bisa membantu Rita. Yang harus menuntaskan ini semua adalah dukun. Jika berniat, saya berikan alamatnya. Terus terang saya tidak bisa membantu banyak. Semakin lama Rita ditangani, maka nyawanya dalam bahaya. Mendengar perkataan Pak Ustadz, jelas paniklah orang tua Rita, apalagi Tio. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka pun memutuskan hari itu juga untuk berangkat ke rumah dukun yang dimaksud. Pergilah mereka, dan masih harus menempuh perjalanan 1 jam lamanya. Meski badan semua orang sudah capek dan rasanya ingin menyerah, tapi kalau mereka melihat kembali ke arah Rita itu kasihan. Akhirnya mereka semua bertekad untuk menyelesaikan ini sampai akhir. 1 jam perjalanan pun berlalu. Kini mereka memasuki sebuah kawasan yang tidak ramai penduduknya. Jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain cukup berjarak. Masih banyak ditemui rumah-rumah lama di daerah ini, dan suasananya juga masih nampak asri. Semua mata seperti mengikuti kemana arah mobil mereka melaju, hingga Google Maps mengantar mereka ke sebuah rumah gubuk yang letak depannya penuh dengan cantolan-cantolan tulang hewan, serta ada beberapa bagian yang terdapat padi keringnya. Sedangkan hari sudah semakin siang. Bapak Rita buru-buru mencoba memanggil nama orang tersebut. "Punten Ki Suloh." Tak lama keluar seorang kakek-kakek dengan memakai pakaian serba hitam dari atas sampai bawah. Rambut dan jenggotnya juga sudah berwarna putih, dan kuku-kuku tangannya nampak berwarna hitam. "Benar ini Ki Suloh, saya dapat alamat Aki dari Ustadz Burhan," kata papanya Rita. "Oh, bawa masuk anakmu," pinta Ki Suloh. Ayo, bawa Rita masuk buruan," ajak papanya Rita kepada orang-orang untuk membantunya membawa Rita masuk ke rumah Ki Suloh. "Tidurkan di atas sana." Tubuh Rita akhirnya ditidurkan di sebuah bayang yang sudah dilapisi tikar dari anyaman bambu. Tercium aroma dupa yang sangat menyengat. Banyak sekali alat-alat perdukunan di rumah Ki Suloh. "Kalau sudah, semua mundur," suara Ki Suloh yang tiba-tiba muncul di belakang orang-orang yang masih terpesona dengan barang-barang di rumah beliau. "Dari anak ini, kita belajar untuk jangan membuat sakit hati orang lain. Sekalipun kita benar, diamkan saja. Kita tidak pernah tahu isi hati orang lain. Kita tidak pernah tahu rencana orang lain kepada kita. Saya hanya bisa membantu yang saya bisa. Mati hidup anak ini pasrahkan sama Gusti Allah. Kalian hanya perlu bersikap ikhlas. Andai anak ini masih kuat bertahan, dia akan bangun. Tapi kalau dia sudah tidak kuat bertahan, kalian segera siapkan pemakamannya. Karena yang ada di tubuhnya bukan lagi rohnya, melainkan roh yang dikirim untuk mengambil alih tubuh anak ini. Roh anak ini ada di belakang kalian. Dia sedang melihat kita semua di sini." Lanjut Ki Suloh. "Apa tidak bisa diupayakan yang terbaik, Ki?" tanya mamanya Rita sambil berderai air mata. "Apa yang nanti saya lakukan, itu sudahlah terbaik yang akan saya berikan. Saya bukan Tuhan, saya hanyalah perantara," kata Ki Suloh sambil menyiapkan segala keperluannya. "Kalau sudah siap dengan segala konsekuensinya, saya mulai sekarang. Tapi kalau belum, silahkan dipikirkan lagi. Jangan sampai lebih dari jam 3 sore.
apabila sudah jam 3 sore, iblis ini sudah tidak bisa lagi dilepas dari tubuh anak ini. Selamanya iblis itu akan bersemayam di dalam sini, seolah kalian telah melahirkan generasi penerus yang baru. Jelas Ki Sulo. Punten, maksudnya gimana Ki? Tanya narasumber yang saat itu kebetulan juga ikut. Benar tubuhnya anak ini, tapi isinya adalah orang baru yang menciptakan sifat dan watak berbeda dari anak ini. Karena di dalamnya sudah bukan anak ini, melainkan iblis yang berbahaya, ungkap Ki Sulo. Papahnya nampak memperhatikan jam yang terpasang di tangannya, dan ternyata saat itu sudah jam 2 siang. Artinya tak lama lagi sudah jam 3 sore. Sudah Ki, lakukan apapun yang menurut Aki bisa menyembuhkan anak saya. Saya mohon lakukan yang terbaik, pinta papanya Rita. Kalian berdoa saja sama Allah agar semuanya lancar, pungkas Ki Sulo. Lalu Ki Sulo nampak memberikan sebuah aba-aba kepada seseorang. Siap Yondo, bismillah. Ritual pun dimulai. Ki Sulo seperti membacakan beberapa mantra yang narasumber sendiri tidak tahu itu mantra apa. Selanjutnya Ki Sulo seperti memecahkan 2 butir telur di atas tubuh Rita, dan kedua telur itu berwarna hitam bercampur darah. Ada banyak abu dalam pecahan telur itu. Kalau orang awam mungkin kurang paham asalnya dari mana abu-abu itu. Lalu Ki Sulo menempelkan 3 buah keris di tubuh Rita. Keris bergambar kera ditempel pada bagian jidat. Keris bergambar harimau ditempel pada bagian tengah-tengah dada sama perut, dan keris bergambar ular berkepala naga ditempel pada kedua lutut Rita. Setelah itu Ki Sulo menyiramkan air berisi aneka bunga di sekujur tubuh Rita. Beliau menyiram dari atas sampai bawah, persis seperti seseorang yang sedang memandikan jenazah. Sembari memandikan tubuh Rita, beliau seperti merapal sebuah langgam Jawa yang agak asing di telinga orang-orang yang di sana. Tiba-tiba keluar asap mengepul ke atas dari tubuh Rita. Asap itu berwarna abu-abu gelap, padahal tidak dinyalakan api sedikit pun di sekitaran tubuh Rita terbaring. Orang tua Rita tidak ada hentinya berdoa dan berharap Rita selamat. Ki Sulo berhenti dan meletakkan kembali gayungnya ke dalam besar di sampingnya. Beliau berdiri di samping tubuh Rita yang kaku dan berkata, "Seng nang kono mlebu, seng nang kono mlebu, seng nang kono mlebu." Ajaibnya, tidak berselang lama kemudian Rita memuntahkan banyak sekali darah, tapi rohnya kembali ke dalam tubuhnya. "Mama," panggil Rita pertama kali ketika sadar. Bahkan Rita waktu itu langsung bangun sendiri. Orang tua, keluarga dan teman-teman Rita tidak ada henti-hentinya berucap syukur. "Cepat bawa anak ini ke rumah sakit sekarang juga. Sudah waktunya sekarang urusan dokter," perintah Ki Sulo. Semua orang langsung buru-buru membawa Rita ke rumah sakit. Sebenarnya Rita sudah bisa berjalan sendiri. Berhubung tubuhnya masih lemas, akhirnya dia digendong sama papahnya untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Rita tidak ada henti-hentinya menangis dan merasa takut dipelukan mamahnya. Semua orang berusaha menenangkan Rita. Rita juga meminta maaf berkali-kali kepada orang-orang yang ada di sampingnya. Rita juga menitipkan maafnya untuk Bimo karena perkataannya membuat Bimo sakit hati. Mamahnya mencoba menenangkan Rita dan memberitahu kalau sebentar lagi mereka akan sampai ke rumah sakit. Tapi Rita bicara aneh berkali-kali, dan ada satu kalimat yang selalu diingat narasumber sampai sekarang. "Mama, Papa, Uwa, dan teman-teman lainnya, Rita minta maaf ya kalau Rita udah banyak salah. Kayaknya Rita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Soalnya Rita udah dijemput. Maafin Rita ya Ma, Pa. Belum bisa jadi anak baik untuk kalian, tapi Rita sayang sama kalian. Rita harap meski Rita sudah tidak ada lagi, kalian tetap sayang Rita ya." Yang bikin narasumber berfirasat jelek itu karena posisi Rita saat bicara, modelannya itu seperti orang yang sedang sekarat. Cuma narasumber dan keluarga tetap berpikir positif. Dan sampailah mereka di sebuah rumah sakit terdekat dari rumah Ki Sulo. Pas di saat mobil berhenti di depan rumah sakit, tiba-tiba Rita ini seperti nanjak. Paham kan kalian sama kata nanjak?
seolah-olah nyawanya sudah dicabut sampai ubun-ubun. Dan tidak lama kemudian, Rita mengembuskan nafas terakhirnya di pelukan sang mama. Posisinya waktu itu masih di dalam mobil, tapi semua orang masih berpikir positif saat itu tetap membawa Rita masuk ke dalam rumah sakit. Orang-orang tidak memikirkan penampilan mereka yang aut-autan dan terciprat darah Rita. Dokter yang menangani Rita pertama kali mengatakan kalau Rita sudah meninggal dunia sebelum dibawa masuk ke ruang rumah sakit. Lemes rasanya orang-orang yang ikut saat itu, antara merasa tidak percaya dan bingung. Kok secepat itu? Dengan berat hati mereka harus ikhlas melepaskan kepergian Rita selama-lamanya. Derai air mata mulai memenuhi suasana sore di rumah sakit. Tubuh Rita yang dipenuhi darah kini telah terbujur kaku, ditutup kain putih dan dibawa ke kamar jenazah untuk dimandikan. Beberapa orang menghubungi keluarga yang di rumah untuk mempersiapkan segala keperluan pemakaman Rita. Hari itu juga, keluarga yang menunggu kabar di rumah juga tak kalah terkejutnya. Mereka menangis histeris dari balik telepon. Summa ila ruhi Arsena Rita Cahaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya amin. Arsena Rita Cahaya meninggal pada tanggal 6 September tahun 2020. Sudah genap 1 tahun kepergian Rita pada saat tweet ini ditulis. Dan tweet ini secara khusus narasumber minta untuk dipublish pada tanggal yang sama saat itu ya, tanggal kematian Rita, guna kembali mengingatkan kita bahwa tahun yang lalu di tanggal yang sama pada saat tweet ini dituliskan, ada seorang anak yang memperjuangkan hidup dan matinya karena guna-guna dari seseorang pemujanya. Terlepas dari apapun yang sudah terjadi, Rita memang salah, tapi apa yang pernah menimpa Rita semoga tidak terulang kembali. Memang secara spesifik tidak ada orang yang menyebut nama Bimo, akan tetapi jika ditarik garis semuanya mengarah pada dia, Bimo. Menurut informasi yang didapat narasumber, semenjak lulus sekolah Bimo sudah pindah keluar kota dan melanjutkan kuliahnya di sana. Berusaha lari dari tanggung jawabnya mungkin? Dia lupa bahwa sesungguhnya karma itu ada. Dan demikianlah dari tim cerita emak. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah intonasi. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Alhamdulillahirabbil alamin.